Shalom jemaat Tuhan, senang sekali bisa menyapa Anda di hari ini dan saya percaya damai sejahtera, sukacita melimpah atas hidup kita. Dan kami mengucapkan welcome home untuk Anda yang baru pertama kali beribadah dengan kami. Dan untuk setiap jemaat Tuhan yang rindu mengabungkan diri di dalam Connect Group dan dilayani di dalam konseling, didoakan dan juga di dalam baptisan yang ada, Anda bisa mengunjungi di website kami yaitu gms.church/connect. Hari ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita sama-sama bisa memberi melalui transfer yang ada dan juga kita sama-sama memberi dengan men-scan QR Code yang ada di layar kaca Anda. Tidak henti-hentinya kami terus mengingatkan untuk kita sama-sama like, share, dan subscribe setiap channel YouTube kita yaitu GMS Sulawesi, Maluku, dan Papua untuk kita terus bertumbuh dan terupdate setiap konten-konten yang ada. Saat ini kita akan mulai ibadah kita, mari persiapkan hati dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Kami percaya setiap kami memiliki janji, memiliki suatu perjanjian dengan Tuhan dan Tuhan tak pernah berhenti untuk terus mendoakan kami, bahkan terus menerus membawa kami di dalam perkenanan demi perkenanan. Berkati kami ya Tuhan, kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-kereta yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Your stubborn
change, still your love will remain. Jesus, I love you. I love you, Jesus. Jesus, I love you. Mengasihimu lebih dari apapun Tuhan. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Oh.
bersyukur Tuhan, hari ini Kau telah izinkan setiap kehidupan kami Tuhan untuk beribadah bersama-sama, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarkan Kau Allah sendiri yang menjunan setiap hati kami ya Tuhan. Biarkan firman yang ada membentuk, merombak, meluruskan setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi makin serupa dengan apa yang Kau inginkan Tuhan, apa yang Kau rancangkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siapkan hati yang terbaik, hidup kami yang terbaik, dan Roh Kudus yang mengimpartasikan sesuatu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus yang percaya, katakan sama-sama amin. Oke, shalom semuanya. Sekali lagi anak-anak muda yang ada di Indonesia, setiap kali berjumpa dengan orang-orang muda dan saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak muda, hati saya ini bergelora. Kenapa saudara? Karena terus terngiang di dalam hati dan pikiran saya, Anda adalah generasi penerus, pemegang tongkat estafet dalam sebuah kegerakan berikutnya. Nah saudara, hari ini saya mengingatkan Anda, ayo kalau mulai beberapa di antara kita rasa jenuh, rasa burnout, bangkitkan siapa Anda sesungguhnya. Anda adalah orang-orang muda bukan biasa, tapi Anda penerus tongkat-tongkat estafet untuk meneruskan kegerakan, untuk meneruskan visi Allah yang Tuhan titipkan di muka bumi ini. Yuk sama-sama hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan meluruskan sesuatu, menegur sesuatu, mengajak kita lebih dan lebih lagi untuk kita benar-benar mengalami sebuah pertumbuhan. Anak-anak muda yang bertumbuh di dalam Kristus. Nah, to the point aja saudara. Hari ini saya mau menyampaikan tentang perasaan takut. Sebenarnya takut itu wajar apa enggak? Takut itu sebenarnya wajar. Tapi yang enggak wajar adalah sebuah perasaan yang ketakutan. Kenapa? Karena ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, coba ketika kita merenungkan ini saudara, kita tahu bahwa takut itu bukan berasal dari Allah. Tapi kalau bukan berasal dari Allah, maka kita nggak boleh membuat ketakutan itu tinggal di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan dikatakan dalam firman-Nya, Tuhan tidak memberikan ketakutan itu dalam kita. Kalau Tuhan tidak memberi, maka kita jangan terima ketakutan itu untuk terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya. Kenapa? Karena ketakutan itu bukan hanya sekedar perasaan. Dikatakan di sini di 2 Timotius 1 ayat ke-7 tadi bahwa ketakutan itu adalah roh. Ketakutan itu adalah spirit. Spirit yang membuat apa? Yang membuat engkau kehilangan damai sejahtera. Kita sama-sama belajar. Sesuatu yang membuat kita ngalami yang tidak damai sejahtera itu pasti bukan dari Tuhan. Dan kalau bukan dari Tuhan, firman Tuhan katakan lawan. Nah, dengan cara apa saudara? Dengan cara bukan didiamkan, tapi kita harus melawan itu sampai kita ngalami sebuah breakthrough atau kemenangan di dalamnya. Nah, ketakutan yang menindas kita selama ini saudara, itu bisa membuat kita nggak bisa bergerak maju, berkreasi, dan kita bisa terpenjara atau stuck. Nggak bisa kemana-mana. Maka daripada itu ayo sama-sama kita cek. Masih hari ini tuh aku berdiri sebagai orang muda. Di dalam kehidupanku siapa yang pimpin aku? Yang pimpin aku adalah Roh Kudus yang memotivasi,
yang ngomong benar, yang support aku, yang membawa aku maju, terus maju di dalam Tuhan, atau yang memimpin hidupku, yang memimpin perasaanku adalah ketakutan. Sehingga membuat aku berhenti untuk berkreasi, berhenti untuk melakukan sesuatu, dan tidak lakukan apa-apa dan tidak menghasilkan apa-apa. Sangat berbahaya. Padahal orang-orang muda harusnya orang-orang yang terus masih panjang waktunya untuk bisa memproduksi sesuatu, untuk bisa melakukan sesuatu, untuk bisa mengerjakan sesuatu, baik untuk hidupmu sendiri dan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar gini, kalau gitu apa rahasianya untuk kita nggak ngalami sebuah ketakutan yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita akan belajar dari seorang tokoh yang namanya Daud. Kita buka sama-sama ya di Mazmur 56 ayat 1 sampai yang ke-5. Saya baca ayat 1 sampai yang ke-3 aja. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh, miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia, yaitu menangkap Daud di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ayat yang ketiga, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dari ayat ini kita belajar bareng-bareng bahwa saat itu Daud sedang mengalami ketakutan di dalam kehidupannya. Tapi Daud bisa menang terhadap ketakutannya. Di sini kenapa kok Daud takut sekali? Karena Daud itu saat itu sedang ditangkap oleh orang Filistin. Di mana? Di Gat. Tahu nggak siapakah orang Filistin itu? Orang Filistin adalah pasukan-pasukan yang memiliki tentara yang dikalahkan oleh Daud. Tentara yang gagah perkasa yang dikalahkan oleh Daud. Namanya siapa? Goliat. Dan saat itu orang-orang Filistin ketika nangkep Daud di Gat, maka orang-orang Filistin itu sudah jengkel sekali, benci sekali, marah sekali dengan Daud. Dan apa yang dilakukan orang-orang Filistin? Mereka berpikir ini waktunya aku menerkam, ini waktunya aku membunuh, ini waktunya aku menghajar Daud. Dan suasana yang mencekam seperti itu sangat dirasakan oleh Daud. Kalau kita baca di firman-Nya, sepanjang hari orang itu memerangi aku dan mengimpit aku. Bahkan sepanjang hari orang itu menginjak-injak aku. Bayangkan saudara-saudara. Itu rasanya kayak apa? Bukannya sekedar dicuekin, bukannya sekedar dicibir, tapi saat itu suasananya benar-benar mencekam dan membuat Daud sangat ketakutan. Kenapa? Karena mereka pingin sekali membunuh Daud. Pingin sekali menghancurkan hidup Daud. Kalau kita sekedar baca, rasa-rasanya oh gitu aja. Tapi coba kita ngalami seperti Daud. Pasti mungkin beberapa di antara kita kuat enggak ya kita ngalami seperti itu. Tapi di dalam masa ketakutan itu, Daud tetap mengalami sebuah breakthrough di dalam kehidupannya. Dia mengalahkan ketakutan. Dia tidak izinkan ketakutan itu terus menguasai hidupnya. Kita akan belajar caranya gimana. Yang pertama adalah kenapa Daud bisa menang terhadap ketakutan yang terjadi dalam hidupnya? Karena dia menguasai hati dan memilih untuk percaya kepada Allahnya. Dia tidak membiarkan perasaannya gitu aja, tapi dia memilih untuk percaya kepada Allahnya. Hari ini anak-anak muda, ada ketakutan apa di dalam hidupmu? Coba bayangkan. Saya kasih ilustrasi ya. Kalau hari ini, contohnya kita tinggal di tempat ini, tahu-tahu lampunya mati. Kegelapan tuh terjadi. Dan akhirnya
kita pengen keluar dari gelap. Tapi karena kita ketakutan, kita takut, akhirnya kita diem aja. Kalau kita diem aja, kita nggak ngerti jalan keluarnya itu di mana. Tapi beda dengan orang tinggal di dalam sesuatu yang gelap dan dia memutuskan untuk aku nggak boleh tinggal di sini terus, aku nggak boleh takut. Karena aku tahu, aku punya Tuhan, aku punya terang itu. Dan orang tersebut melihat terang itu. Dan pasti niscaya akan ada jalan keluar di mana Tuhan akan membawa dia ngalami step demi step perjalanan yang lebih, ngalami peningkatan di dalam kehidupannya. Sama, Daud pun seperti itu. Di dalam kondisi ketakutan yang sangat menghimpit hidupnya. Dia tidak entertain perasaannya. Tapi dia kuasai hatinya. Dan dia memilih untuk percaya kepada Allah sumber terang itu. Untuk membukakan setiap jalan-jalan di depan. Bahwa masih ada jalan. Sekalipun tertutup, sekalipun gelap gulita, masih ada jalan di depanku. Nah, hari ini pertanyaannya, ada ketakutan apa di dalam kehidupanmu? Kalau Tuhan hari ini janjikan sesuatu di dalam kehidupanmu, mungkin Tuhan pernah janjikan bahwa kamu akan jadi anak muda yang mengalami kesuksesan di dalam usahamu. Bahkan engkau akan disebut anak-anak muda yang mungkin masih imut-imut gitu. Tapi sukses ketika engkau mengerjakan sebuah pekerjaan yang ada di tanganmu. Atau beberapa di antara Anda, Tuhan pernah ngomong di dalam hatimu bahwa engkau kupanggil untuk memenangkan seluruh keluargamu. Nah, semuanya. Dari satu kamu, engkau akan memenangkan seluruh keluargamu. Atau mungkin ada beberapa di antara Anda, Tuhan ngomong di dalam hati Anda bahwa engkau akan kupanggil untuk menjadi pemimpin yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin ratusan bahkan ribuan orang. Nah, apakah visi itu masih melekat di dalam hatimu? Kalau masih melekat di dalam hatimu, pertanyaannya, engkau maju atau engkau jalan di tempat? Pertanyaannya lagi, kalau engkau jalan di tempat, apa yang membuat engkau jalan di tempat? Salah satunya mungkin ada ketakutan yang terjadi di dalam hidupmu. Takut apa? Takut mencoba hal-hal yang baru. Takut untuk menanggalkan rasa minder dan memutuskan untuk berani karena Allah menyertai hidupmu. Takut apa? Takut karena asumsi-asumsi yang terbayang di dalam benakmu. Kalau aku hari ini deketin papaku masih belum benar-benar sungguh-sungguh di dalam Kristus. Nanti tahu-tahu papaku marah-marah sama aku. Jadinya gimana? Saudara, setiap visi, setiap janji dari Tuhan gak akan bisa kita gapai, gak akan bisa tergenapi di dalam kehidupan kita kalau ada spirit ketakutan yang kau biarkan tinggal di dalam hatimu. Makanya kalau masih ada itu, padahal janji Tuhan gede, janji Tuhan wow, dan setiap kali Anda saat teduh mungkin Tuhan mengingatkan itu dalam hati Anda. Setiap kali Anda CG mungkin Tuhan memberikan impres di dalam hatimu. Hei, ingat loh, kamu tak panggil kayak gini loh. Kamu tak panggil menjadi pengusaha sukses loh. Meskipun kau muda, kamu tak panggil loh jadi pelayan Tuhan, bukannya sekedar pelayan Tuhan biasa, tapi ribuan orang akan ada di bawahmu. Saudara, jangan berhenti sampai di situ. Kalau engkau berhenti sampai di situ hanya membayangkan visi aja, tapi engkau takut untuk melangkah, engkau takut untuk menanggalkan rasa mindermu, engkau takut untuk bergerak maju, maka segala visi Allah sebesar apapun, sedahsyat apapun, tidak akan kau gapai apapun. Sebab spirit ketakutan membuat kita stagnasi. Spirit ketakutan membuat kita berputar-putar. Spirit ketakutan membuat kita gak akan kemana-mana dan tidak akan meraih apa-apa. Hari ini yuk sama-sama belajar anak-anak muda. Tanggalkan ini. Dengan cara apa? Tadi firman Tuhan di sebelumnya. Dengan cara lawanlah itu.
Lawanlah perasaan itu. Lawanlah ketakutan itu. Sampai apa? Sampai engkau ngalami sesuatu yang gak takut lagi, tapi mengalami sebuah kemenangan di dalam kehidupanmu. Karena engkau tahu, aku tidak berjalan sendiri, tapi aku berjalan bersama dengan Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang pasti kalau kasih visi, kalau kasih rencana, pasti aku digandeng, gak akan dibiarkan aja. Dan semua visi dan setiap rencananya pasti akan tergenapi di dalam kehidupanku. Makanya kalau rencana Allah gak jadi, itu bukan di Allah. Tapi kalau rencana Allah nggak jadi, mungkin kita bisa cross check diri kita sendiri. Mungkin ada something wrong yang perlu dibenahi di dalam kehidupan kita. Sebab Allah menjanjikan sesuatu yang besar. Kalau kita nggak raih, mungkin ada sesuatu yang masih nempel yang Tuhan akan benahi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita memutuskan tidak mau berbenah diri, maka itu tidak akan bisa kita gapai pula. Yang kedua, kita belajar. Kenapa kok Daud bisa mengalahkan ketakutannya? Tahukah saudara, ketakutan yang berlebihan itu bisa menjadikan diri kita itu menjadi pengecut. Setiap apapun yang dipercayakan, setiap apapun yang Tuhan ingin kita selesaikan, kita selalu lari menghindar dan tidak mau menyelesaikannya. Saya kasih tahu ya, Daud itu melawan Goliat. Goliat itu manusia raksasa, tingginya itu 3 meter. Mungkin seatap rumah kita. Dan orang-orang mengenal Goliat itu adalah sebagai mesin perang. Kalau perang selalu menang, perang selalu menang. Tapi saat itu dengan Daud yang mengalahkan Goliat. Nah, tahukah? Daud menang terhadap Goliat, artinya nenek moyang kita menang terhadap raksasa-raksasa di dalam hidupnya. Saya mau kasih tahu satu ini. Darah yang sama, DNA yang sama sebagai pemenang untuk hadapi raksasa-raksasa di dalam kehidupan kita itu mengalir di dalam kehidupan kita. Amin. Karena apa? Ya, karena memang panggilan itu melekat di dalam kehidupan kita. Contoh lain siapa? Yesus lah. Yesus memberikan teladan. Dan DNA itu harusnya turun kepada anak-anak Yesus. DNA-nya apa? DNA-nya adalah selalu mengalami sebuah kemenangan di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia bisa memenangkan raksasa saat itu. Yaitu dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Anda dan dosa saya. Daud juga seperti itu. Dia menang terhadap Goliat, raksasa yang luar biasa, yang besar. Kenapa dia bisa menang? Karena ada DNA kemenangan di mana dia tidak naruh di dalam pikiran dan hatinya bahwa harus terus melekat ketakutan itu. Enggak. Dia menyingkirkan ketakutan itu. Karena dia tahu, aku dipanggil oleh Tuhan lebih dari pemenang. Nah, hari ini saudara, apa raksasa yang ada dan masih tinggal di dalam kehidupanmu? Apa raksasa ketakutan yang masih tinggal di dalam kehidupanmu? Janji Tuhan besar, tapi raksasa itu terus menghantui hidupmu dan membuat engkau berhenti dan tidak meraih sesuatu. Engkau ketakutan di dalam hal apa? Kalau engkau takut di dalam hal itu, saudara, masukan saya adalah yang kedua ini. Ayo, kalau kita hari ini punya DNA sebagai seorang pemenang, percayalah bahwa engkau pasti akan mengalami sebuah kemenangan. Bahkan saya teringat pada sebuah firman Tuhan yang berkata kayak gini, kau lebih dari pemenang. Artinya apa? Artinya harusnya engkau tidak hanya menang 1 kali, tapi engkau bisa menang 2 kali. Lebih kan? Engkau bisa menang 3 kali. Engkau bisa menang 4 kali. Engkau bisa mengalahkan ketakutanmu yang A. Engkau akan bisa juga mengalahkan ketakutanmu yang B. Engkau juga bisa mengalahkan ketakutanmu yang C. Engkau juga bisa mengalahkan ketakutanmu yang D.
Sehingga rencana, visi Allah yang Tuhan berikan dan sediakan di dalam kehidupanmu, engkau terus tetap bisa raih, demi raih, demi raih, dan demi raih. Amin. Nah saudara, hari ini kita akan belajar lawan takut itu apa sih? Lawan takut itu adalah berani. Nah berani itu seperti apa sih? Aku pengen belajar berani, tapi berani yang benar itu kayak apa? Berani yang Tuhan inginkan itu yang seperti apa? Nah berani yang Tuhan inginkan adalah ketika dia berani bukan yang show off. Contohnya pakai salib gede-gede. Jalan kemana-mana pakai kalung salib gede-gede. Atau kalau enggak pakai kaos yang tulisannya gede-gede tentang aku berani. Atau kalau enggak aku tidak takut apapun juga. Bukan seperti itu. Atau mungkin berani itu berani bicara rohani, tapi nggak pernah berperilaku rohani. Nah saudara, yang Tuhan inginkan berani itu kayak apa? Kita belajar lagi dari Daud. Daud itu nggak pernah merasa minder ketika papanya maupun sekelilingnya tidak mengakui dia dan tidak menentukan dia, tidak dorong dia, tidak mempercayakan dia untuk jadi calon raja. Semua kakak-kakaknya diajukan papanya untuk jadi calon raja yang diurapi. Tapi saat itu papanya sendiri lupa untuk mengajukan Daud sebagai salah satu anaknya yang bisa dicalonkan jadi raja. Tapi ketika dia ngalami itu, dia nggak minder sama sekali. Dia nggak ngerasa bahwa aku disingkirkan. Dia nggak ketakutan untuk tidak meraih janji Tuhan yang Tuhan pernah berbicara di dalam kehidupannya. Karena dia tahu DNA-nya, hidupnya tidak dibentuk karena seperti ini. Aku berani itu kalau aku diakui orang, disanjung orang, kalau aku pakai salib besar-besar, kalau aku show off, aku bisa lakukan ini, lakukan itu, bukan kayak gitu. Keberanian yang sesungguhnya adalah, apakah engkau berani untuk mempertahankan nama Tuhan? Belajar dari Daud. Daud akan sangat berani menunjukkan keberaniannya ketika nama Tuhan diejek oleh bangsa Filistin dan oleh Goliat. Maka keberanian itu muncul di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia tidak suka nama Tuhan itu direndahkan di dalam bangsanya. Sama, keberanian yang benar itu seperti apa? Keberanian yang benar itu adalah bukan show off sekali lagi. Tapi keberanian yang benar adalah ketika kita gak mau kalau nama Tuhan itu diejek, diremehkan, direndahkan. Ketika nama Tuhan mulai diejek, diremehkan dan direndahkan, mulailah muncullah keberanian di dalam kehidupanmu. Artinya apa? Artinya adalah, apakah kita hari ini sebagai anak-anak muda yang berani untuk menjaga nama Tuhan lewat hidupmu? Lewat sikap dan perilakumu. Loh, kalau engkau hari ini bergereja, engkau ngaku bahwa engkau jadi orang Kristen, apakah engkau berani untuk menjaga nama baik Tuhan lewat jati dirimu sebagai orang Kristen? Engkau jalan kemanapun juga, nama Yesus itu kau sandang loh. Mungkin pemimpinmu gak melihat engkau, mungkin pendetamu gak lihat engkau, tetapi kita menyandang nama Tuhan. Seorang anak muda yang berani mempertahankan nama Tuhan, berani yang benar adalah berani mempertahankan nama Tuhan. Dia tahu jati diriku, aku harus menjaga nama Tuhan tetap bersih.
kemanapun aku berada, dimanapun aku berada, lewat ucapanku, lewat tindakanku, lewat karakterku, lewat apapun yang ku perbuat, nama Tuhan harus tetap terjaga. Pertanyaannya, saya tahu anak-anak muda saat ini di masa-masa seperti ini, mungkin Anda ada di rumah Anda masing-masing. Nggak lagi kumpul di sebuah tempat untuk kita bisa beribadah sama-sama. Tapi ketika engkau menyebar di tempat-tempat yang ada, apakah engkau punya keberanian yang benar tadi? Yaitu keberanian untuk mempertahankan nama Tuhan tetap kudus. Nama Tuhan itu tetap tetap dimuliakan, tetap dikagumi oleh orang-orang yang dekat dengan hidupmu. Lewat apa? Lewat engkau mungkin bercanda. Lewat engkau mungkin berkata-kata. Kata-katamu kasar enggak? Kata-katamu nyinggung orang enggak? Kata-katamu membangun orang enggak? Kata-katamu memotivasi orang enggak? Kata-katamu selalu negatif atau selalu positif? Lewat sikap kita. Perbuatan kita, apa yang kita buat ketika kita banyak di rumah di masa-masa ini. Sekolah juga terbatas. Ketika engkau banyak di rumah, apa yang engkau lakukan ketika engkau ada di rumah? Engkau banyak menggali hidupmu enggak? Banyak baca buku enggak? Banyak belajar sesuatu enggak yang membangun hidupmu? Banyak membangun sesuatu, banyak belajar sesuatu enggak untuk membangun kepemimpinanmu? Sehingga ketika nanti kita kumpul lagi, kita menjadi pemimpin-pemimpin yang makin tajam. Karena ketika kita ada di rumah belum kumpul, kita ditajamkan, kita mulai belajar banyak hal. Karena kita tahu, aku harus mempertahankan nama Tuhan. Aku harus berani untuk mempertahankan nama Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik yang tidak menggores sama sekali nama Tuhan. Lagi, ketika engkau hari ini tinggal di rumahmu dan engkau tahu keluargamu, apalagi masa-masa seperti ini, nggak menentu, tahu-tahu ada yang sakit gitu aja. Apa yang kau lakukan? Engkau tahu banyak firman Tuhan. Tapi apakah engkau berani untuk melakukan sesuatu? Untuk menyatakan firman Tuhan bukan hanya sekedar pandai untuk berkata-kata atau berbicara. Tapi engkau benar-benar menyatakan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan janjikan kepadaku, kalau aku hari ini bisa mengenal Tuhan dan mengalami pemulihan Tuhan, Tuhan berjanji padaku seisi keluargaku pun di masa-masa seperti ini aku akan dipakai untuk membawa mereka untuk mengenal siapa sesungguhnya Allah. Pertanyaannya, apakah engkau berani melangkah? Apakah engkau berani mendoakan mereka? Apakah engkau berani melakukan sesuatu yang mungkin gak wajar di dalam benakmu? Apakah engkau berani untuk melakukan sesuatu yang mungkin aku gak pernah lakukan ini? Orang tuaku akan berpikir ini aneh, ini kok anakku jadi lain ya? Why not? Kenapa enggak? Kalau engkau harus lakukan itu untuk keluargamu, untuk saudara-saudaramu, untuk orang-orang di sekitarmu, kenapa tidak? Di masa-masa seperti ini, tunjukkan keberanianmu dengan cara yang benar. Jangan terkurung terus dengan ketakutan. Jangan ketakutan itu kau pelihara. Ingat firman Tuhan tadi katakan apa? Lawan sampai engkau ngalami breakthrough di dalam kehidupanmu. Kalau engkau nggak berani A, lawan sampai engkau berani A. Kalau engkau nggak berani melangkah B, lawan sampai engkau berani melangkah B. Kalau engkau nggak berani baik sama papa mamamu, lawan supaya engkau berani baik untuk papa mamamu. Halo, katakan amin. Nah, hari ini sama-sama belajar. Apakah hidup kita adalah hidup yang berani untuk mempertahankan nama Tuhan? Dan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, apakah kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab? Berani itu bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk menjaga kepercayaan itu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, berani adalah
orang yang berdiri menyelesaikan proses. Artinya berani untuk berubah. Ingat loh ya, tadi saya ngomong yang pertama, berani itu bukan show off, main gitar keras-keras, ngomong, membangun orang keras-keras, pakai ayat-ayat yang ahli, canggih. Bukan kayak gitu. Kita belajar yang kedua. Berani yang kedua adalah, berani yang benar adalah, berani untuk berdiri menyelesaikan proses supaya hidup kita ngalami sebuah perubahan. Karena berani itu butuh tindakan, bukannya sekedar ucapan. Dengan cara apa? Akuilah kelemahanmu dan berusahalah untuk mengubahnya. Amin. Contohnya apa? Contoh, kita berani hidup benar seturut dengan kehendak Allah. Kalau ketika kita hari ini ibadah, firman Tuhan menegur Anda untuk kita mulai belajar untuk ayo, engkau harus pulihkan hubunganmu dengan pemimpinmu. Dengan cara teleponlah pemimpinmu dan mulai kasihi kembali pemimpinmu. Orang yang berani yang sesungguhnya adalah dia berani untuk melangkah di dalam proses ini. Tujuannya apa? Supaya hidupnya berubah menjadi makin baik. Berani enggak engkau untuk lakukan itu? Supaya hidupmu dipulihkan. Atau kalau enggak, hari ini mungkin engkau tahu bahwa ada karakter yang enggak benar dalam hidupku. Aku nih orang yang suka nunda. Atau aku nih orang yang pelin-pelan. Yuk, di masa-masa seperti ini, tunjukkan keberanian yang benar dalam kehidupanmu. Dengan cara apa? Akui bahwa aku ini gak konsisten orangnya. Aku harus ambil keputusan membangun hidupku kembali untuk menjadi orang yang lebih konsisten. Supaya hidupku menjadi makin baik. Ingat, berani yang benar adalah orang yang berani mengakui kelemahan atau kesalahannya dan berubah. Saudara, siapa sih orang yang gak pernah melakukan kesalahan? Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi bedanya adalah jangan berdiam. Orang yang berdiam, dia tidak gapai apa-apa. Tapi orang yang mau berubah, memutuskan, berani untuk berubah, berani untuk mengubahkan hidup, berani untuk mengambil sebuah keputusan bahwa aku mau kok dibentuk dan menyelesaikan masalah yang ada dalam hidupku. Maka orang tersebut pasti hidupnya akan mengalami perubahan. Hari ini, lihat. Apakah kita menjadi anak muda yang sungguh-sungguh berani? Berani untuk berdiri menyelesaikan sebuah proses dan hidup kita mengalami sebuah perubahan. Katakan amin. Nah, contoh lagi ya di dalam berani ini ya. Contoh pemimpin mengobarkan visi. Contohnya, menangkan temanmu, menangkan keluargamu. Berani enggak? Untuk engkau menanggalkan rasa malasmu dan kau melangkah untuk lakukan ini semuanya. Amin. Yang ketiga dan terakhir, berani yang benar adalah menyiapkan diri untuk sampai menang. Keberanian Daud bukan gegabah, tapi dia menyiapkan dirinya untuk hadapi raksasanya. Saudara tahu, tangan kanan Daud itu pegang tongkat. Artinya, aku percaya Tuhan sertai aku. Tuhan gak pernah tinggalkan aku. Tapi tahu gak, tangan kirinya dia tidak biarin gitu aja tanpa pegang apapun. Tapi tangan kirinya dia menyiapkan bukan hanya sekedar 1 batu licin. Tapi 5 batu licin untuk mengalahkan Goliat. Saya tuh ngerenung, kenapa kok 5 yang disiapkan?
Padahal dia kan percaya bahwa Allah menyertai hidupnya, pasti menang. Tapi kenapa kok dia harus siapkan batu licin dan yang disiapkan bukannya 1 tapi 5? Karena dia pengen memastikan apapun yang dipercayakan di dalam kehidupannya, dia percaya Allah menyertainya. Tapi dia ingin, kenapa nggak cuma 1 tapi 5? Dia pengen memastikan bahwa kalau 1 meleset, aku nggak mau meleset. Aku nggak mau setiap rencana Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidupku segede apapun tuh meleset. Makanya aku siapkan bukannya 1 batu licin tapi 5. Kalau 1 ketika Daud lemparkan 1 dan meleset, nggak kena ke Goliat, Goliatnya yang menang, raksasanya yang menang. Makanya dia siapkan 5. 1 meleset, dia ambil 1-nya lagi, dia ambil 1-nya lagi. Dan akhirnya alami kemenangan. Itu pemikiran dari Daud. Nah, hari ini sama seperti kita. Berani yang benar adalah dia menyiapkan dirinya untuk sampai menang. Itu keberanian yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya koar-koar, aku berani kok untuk dipercayakan ini. Aku berani nih, lihat. Ketika aku doakan orang aku berani. Ya sih berani. Tapi mungkin Tuhan pengen lebih dari itu. Siapa yang tahu kehendak dan rencana Tuhan? Anda sendiri yang tahu. Sebesar apa Tuhan titipkan rencana dan visinya dalam kehidupan. Saudara, jangan cuma dibiarkan aja. Tapi miliklah sebuah keberanian dengan cara menyiapkan apa yang kau bisa siapkan di dalam kehidupanmu. Sampai kehendak dan rencana Allah itu tidak meleset, tapi sampai jadi di dalam kehidupanmu. Katakan amin. Contohnya, kita dimuridkan hari ini. Pemimpin menyiapkan hidupnya untuk memuridkan Anda. Orang yang berani adalah orang yang mau menyiapkan hati dan waktunya sungguh-sungguh. Untuk menyerap apa yang diajarkan, apa yang dibentuk oleh pemimpinnya, apa yang didorong oleh pemimpinnya. Untuk apa yang direncanakan pemimpinnya itu jadi di dalam kehidupannya. Halo, amin. Bayangkan, saya cuma membayangkan, ya ampun, andai orang-orang muda bisa tangkap ini ya. Pasti mereka bukannya sekedar jadi anak muda yang biasa aja. Apalagi masa saat ini hanya tinggal di rumah dan gak ngapa-ngapain. Tapi meskipun mereka tinggal di rumah, meskipun segala situasi ini dibatasi, mereka masih tetap bisa berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Allah kita gak pernah terbatas, maka Dia punya cara yang gak pernah terbatas untuk menjadikan kehidupan Anda dan saya. Katakan amin. Contoh lagi ya Pak, ketika Anda dipercayakan sesuatu, beranikah kita memperlebar kapasitas di dalam kehidupan kita? Atau engkau tahu cita-cita Tuhan itu luar biasa dalam hidupmu, tapi engkau diem aja dan tidak menggali, tidak mau belajar sesuatu untuk menggali potensi Tuhan supaya terjadi di dalam kehidupanmu. Hari-hari ini saya terus belajar untuk mendorong anak-anak saya untuk menggali apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Saya selalu ingatkan, ayo Re, buat konten di Instagrammu. Ayo belajar edit. Ayo belajar buat musik-musik. Ayo belajar buat konten-kontennya. Kata-katanya apa? Masukkan. Per 2 hari masukkan. Per 2 hari masukkan. Mom gak isa ini, gak isa itu. Belum tahu ini, belum tahu itu. Belajar. Buka Google. Belajar dari internet. Pelajari ini, pelajari itu. Karena saya pingin sebagai orang tua, anak yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami jadi seturut dengan kehendaknya. Bayangkan, papa mamahmu pun punya kerinduan seperti ini dalam kehidupan. Apalagi papa mamahmu, papahmu bukan papamu, papahmu yang ada di surga. Dia pun punya sebuah kerinduan yang dalam untuk tiap anak-anaknya itu jadi di tangan Tuhan
sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Makanya yuk, perasaan takut itu membuat kita berhenti di sebuah titik. Tapi kalau kita berani salah, hanya show off, kita juga tidak akan gapai apapun. Tapi kalau kita berani dengan cara benar, berani yang alkitabiah, adalah keberanian yang akan menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan Anda meskipun Anda adalah orang-orang muda. Katakan amin. Saya review ya. Ayo, sebagai anak visi, untuk meraih janji-janji Tuhan supaya tergenapi, engkau harus berani. Berani apa? Yang pertama, mempertahankan nama Tuhan. Yang kedua, menyelesaikan proses yang ada dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga adalah berani adalah menyiapkan diri untuk hadapi raksasa-raksasa sampai engkau ngalami sebuah kemenangan. Katakan amin. Doa saya, Anda dimanapun Anda berada, yuk sama-sama, jangan mau jadi anak muda biasa, karena engkau adalah regenerasi untuk karya Tuhan, untuk rencana Tuhan digenapi di muka bumi ini. Kalau ada sesuatu yang mungkin hari ini, aku kok masih takut di hal A ya? Kok aku masih takut di dalam hal B ya? Aku kok minder sekali ya? Kok aku stuck ya? Kalau itu Anda, ayo ubahlah hari ini untuk engkau menjadi anak muda yang berjalan makin baik di tangan Tuhan. Katakan amin. 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 Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi taruh tanganmu di dadamu dan ambil komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Allahku. Aku mau seperti Daud ya Tuhan, menjadi pahlawan yang jadi di tanganmu. Bukan hidup yang dipenuhi dengan ketakutan, tapi aku mau berani dengan cara yang benar. Berani membela nama Tuhan, berani menghadapi proses-proses, mengakui segala kelemahan yang terjadi dalam hidupku, dan mau untuk berubah. Dan yang ketiga, aku mau belajar Tuhan, berani untuk menyiapkan hidupku untuk meraih apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupanku. Thank you Jesus. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin Tuhan. Syaka para labadara lamaya syadara labalabalabalabalaba di antara kita. Hamba-Mu selesai, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus terus menjunan setiap kehidupan anak-anak muda-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, jadikan apa yang Kau kehendaki jadi di dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, biarkan mereka menjadi terang-Mu, mereka menjadi cermin-Mu Tuhan, untuk orang-orang di sekitar mereka mengenal siapa Tuhan sesungguhnya, seperti apa kuasa Tuhan, seperti apa kasih Tuhan lewat kehidupan mereka. Maka dari itu Tuhan, taruh keberanian yang benar itu ada dan tinggal dalam kehidupan mereka. Firman hari ini mungkin selesai, tapi hamba-Mu minta Tuhan, junan Tuhan, sesuatu yang membuat mereka takut, sesuatu yang membuat mereka stagnasi, sesuatu yang membuat mereka gak maju Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara dalam kehidupan mereka, anak-anak muda ini. Tuhan sedang menjunan kehidupan mereka, Tuhan sedang menuntun mereka.
Dan Tuhan sendiri yang menjadikan mereka Tuhan. Angkat mereka Tuhan, gandeng mereka Tuhan, supaya apa yang Kau kehendaki itu benar-benar jadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita berdoa dan kita akan kasih yang terbaik untuk Allah kita. Hari ini kami berdoa Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Dan sebentar kami akan memberi yang terbaik untuk Allah kami. Ini bukan pemberian biasa, tapi ini adalah pemberian yang terbaik dari hidup kami dengan ucapan syukur yang keluar dari kehidupan kami. Kami mau memberi ini Tuhan, dan kami minta biarkan persembahan ini Engkau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan, untuk pintu-pintu penginjilan terbuka dan makin banyak orang percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Diberkatilah engkau anak-anak muda dimanapun engkau berada. Biarkan Roh Kudus yang membuat engkau dan menuntun engkau, membawa dalam sebuah kemenangan demi kemenangan, itu menjadikan hidupmu dimanapun engkau berada, engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan takut, jadilah berani, tanggalkan seluruh ketakutanmu, dan izinkan Tuhan menjunan hidupmu untuk jadi di tangan Allah. Kami menerima berkat yang daripada Allah. Kami menerima berkat yang terbaik, damai sejahtera, sukacita, hidup jadi berkat. Itu ada dalam hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya, katakan sama-sama.